PAN, Personal Area Network. PAN adalah jaringan super kecil yang menghubungkan perangkat dalam jarak sangat dekat, biasanya cuma beberapa meter. Contohnya, nyambungin HP ke earbud lewat Bluetooth, transfer file pakai kabel USB, atau bayar pakai NFC di mesin kasir. Teknologi yang biasa dipakai di PAN, Bluetooth, NFC, atau kabel langsung. Karena cuma ngubungin 2 atau 3 perangkat, PAN nggak butuh router atau instalasi ribet. LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan yang menghubungkan perangkat dalam area kecil, seperti rumah, sekolah, atau kantor, dan biasanya menggunakan koneksi kabel seperti kabel Ethernet. Misalnya, dalam kantor kecil hanya ada 1 printer dan 5 komputer. Setiap komputer akan terhubung ke printer melalui kabel Ethernet ke switch. Dengan begitu, semua komputer dapat mengirim perintah print selama mereka berada di jaringan yang sama. Kelebihan LAN adalah latensinya yang rendah, sangat cocok untuk game online dan transfer file cepat. Tapi memerlukan manajemen kabel yang baik, kalau tidak, bisa terlihat berantakan. WLAN, Wireless Local Area Network. WLAN prinsipnya sama kayak LAN, bedanya, WLAN menggunakan koneksi nirkabel, alias Wi-Fi. Misalnya di rumah kamu ada laptop, HP, dan smart TV. Semua perangkat ini terhubung ke router Wi-Fi tanpa kabel dan tetap bisa saling terhubung akses internet dalam satu jaringan. WLAN jauh lebih praktis karena kamu nggak perlu narik kabel kemana-mana. Tapi kekurangannya, latensinya bisa lebih tinggi dibanding LAN, apalagi kalau sinyal Wi-Fi-nya lemah atau kamu jauh dari router. Jadi, buat aktivitas ringan seperti browsing dan nonton YouTube, WLAN oke banget. Tapi kalau mau main game kompetitif, LAN masih lebih stabil. VLAN, Virtual Local Area Network. VLAN adalah teknik dalam jaringan komputer yang memungkinkan kamu untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan yang terpisah. Meskipun perangkat-perangkat itu terhubung secara fisik ke switch yang sama, dengan VLAN mereka bisa berasa seperti ada di jaringan yang berbeda. VLAN banyak digunakan di kantor atau sekolah. Contohnya, komputer bagian keuangan dan marketing bisa dimasukin ke VLAN yang berbeda. Mereka tetap terhubung ke jaringan yang sama, tapi datanya nggak campur. Ini bikin alur kerja lebih aman dan tertata, tanpa harus nambah kabel atau perangkat baru. CAN, Campus Area Network. CAN adalah jaringan yang menghubungkan beberapa bangunan dalam satu area, seperti kampus, rumah sakit, atau kompleks perkantoran. Bedanya dengan LAN, cakupan CAN lebih luas, bukan cuma satu gedung, tapi bisa beberapa gedung sekaligus. Contohnya di kampus, gedung rektorat, perpustakaan, laboratorium, dan asrama, semuanya terhubung ke satu jaringan utama. Jadi, mahasiswa yang ada di asrama tetap bisa akses e-jurnal atau kirim tugas ke server kampus tanpa perlu pindah tempat. Biasanya jaringan ini dibangun pakai kabel fiber optik antar gedung dan diperkuat dengan access point di setiap lokasi. Keuntungannya, semua sumber daya digital kampus bisa dipakai bareng dan lebih efisien. Tapi tetap, hanya user yang punya izin yang bisa akses ke data tertentu. MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang mencakup area lebih besar dari LAN dan CAN, biasanya sebesar satu kota. Jaringan ini sering digunakan oleh pemerintah kota, universitas besar, atau perusahaan yang menghubungkan banyak kantor cabang di berbagai lokasi. Misalnya, sebuah kantor pusat dan 3 kantor cabang di kota yang sama, semuanya terhubung lewat koneksi fiber optik ke satu jaringan MAN. Jadi, semua kantor bisa akses data bersama dan pakai aplikasi yang sama. Kelebihan MAN adalah kecepatan tinggi dan jangkauan yang luas. Tapi karena skala dan infrastrukturnya besar, biaya pembangunan dan perawatannya juga lebih mahal dibanding LAN atau CAN. Biasanya, layanan ini disediakan oleh ISP atau instansi yang memang punya infrastruktur jaringan skala kota. WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan paling besar yang bisa mencakup antar kota, negara, bahkan seluruh dunia. Contoh paling gampang adalah internet itu sendiri. WAN menghubungkan banyak jaringan kecil seperti LAN dan MAN jadi satu jaringan global. Misalnya, kamu video call dengan teman kamu yang ada di Zimbabwe. Meskipun kalian jauh ribuan kilometer, kamu tetap bisa terhubung lewat kabel fiber optik bawah laut atau sinyal satelit. Nah,
Itu karena semua perangkat kalian terhubung ke jaringan WAN. Tapi karena jaringannya luas banget, kecepatan dan kestabilannya bisa beda-beda, tergantung lokasi dan infrastruktur. WAN biasanya dikelola oleh perusahaan besar, pemerintah, atau provider internet yang punya fasilitas buat jangkauan sebesar itu. VPN, Virtual Private Network. VPN atau jaringan pribadi virtual memungkinkan kamu membuat koneksi terenkripsi yang aman melalui jaringan yang sudah ada seperti internet. Ini bisa menghubungkan pengguna dari seluruh dunia tanpa memandang lokasi fisik mereka. VPN berguna untuk menjaga keamanan data dari hacker dengan mengenkripsi koneksi dan juga mengubah lokasi pengguna. Tapi dalam praktiknya, banyak orang memakai VPN untuk membuka situs yang diblokir di negara mereka, seperti media sosial atau situs dewasa. SAN, Storage Area Network. SAN adalah jaringan kecepatan tinggi khusus yang menghubungkan server ke perangkat penyimpanan seperti disk array dan tape library. Tidak seperti jaringan biasa yang menghubungkan komputer untuk akses internet atau berbagi file, SAN dirancang hanya untuk penyimpanan dan pengambilan data secara cepat dan efisien. Mereka bekerja dengan menghubungkan perangkat penyimpanan langsung ke server menggunakan koneksi fiber optik atau Ethernet kecepatan tinggi. Perusahaan besar seperti Amazon, Microsoft, dan Google menggunakan SAN untuk menyimpan data mereka yang sangat besar,